Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, dalam episode ke-17 dari tafsir Suluk Linglung ini, kita masih membahas pupuh durma. Kali ini kita akan membahas bait ke-20 sampai dengan bait ke-22. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk jalan menemukan hakikat diri. Dalam bait-bait ini disebutkan bahwa akhirnya Nabi Khidir mengatakan kepada Sunan Kalijogo tentang siapa sebenarnya dia. Monggo kita mulai saja dari bait yang ke-20. Sarwi sandika ing atur ira, Syekh Melaya mintosih anuwun sinatenan sinten tan aran tuan dene mriki pribadi sang puja ningrat ya ingsun Nabi Khidir. Artinya, dengan duduk bersila Sunan Kalijogo berkata, yang kami dengar akan kami laksanakan. Syekh Melaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian? Kemudian sang pujo ningrat menjawab, sesungguhnya saya ini Nabi Khidir. Dalam episode sebelumnya telah disampaikan beberapa wejangan Nabi Khidir kepada Sunan Kalijogo dengan penuh ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi Khidir kepadanya. Namun demikian, ternyata Sunan Kalijogo belum mengetahui siapa nama orang yang berada di hadapannya tersebut. Hingga akhirnya Sunan Kalijogo bertanya kepada orang tersebut yang ternyata dia adalah Nabi Khidir. Secara logika, keberadaan Nabi Khidir yang disebut-sebut masih hidup hingga sekarang memang sulit untuk diterima oleh akal. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup abadi? Namun bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ada banyak hal yang hanya bisa diterima oleh iman, namun sulit bisa diterima oleh akal. Dan agama adalah persoalan keimanan, dan akal adalah sebagai alat pembuktian. Hidupnya Nabi Khidir sampai saat ini bisa saja masuk akal, karena Allah Maha Kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Jika Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini, pertanyaannya adalah, kenapa tidak setiap orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Jawabannya adalah, memang keberadaan Nabi Khidir hingga saat ini bukan untuk setiap orang, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ini adalah rahasia Allah. Jangankan untuk hal-hal yang menjadi rahasia Allah, untuk bertemu presiden saja tidak bisa setiap orang bisa melakukannya. Keberadaan Nabi Khidir alaihissalam hingga kini masih menjadi kontroversi di antara para ulama. Ada banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini. Namun tak sedikit pula ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Bahkan mereka menentang keras tentang pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup.
Yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup rata-rata adalah para ulama sufi, karena sebagian di antara mereka mengakui bahwa mereka pernah bertemu dengan Nabi Khidir, seperti misalnya Ali Zainul Abidin, kemudian Mukhrij Ibnu Khalaf, kemudian Syekh Ibrahim Al-Khawasoh, dan Imam Al-Ghazali. Namun ada beberapa dalil dan pendapat yang mungkin dapat kita gunakan sebagai dasar untuk membuktikan atau paling tidak mendalilkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini. Berikut ini dalil-dalil atau pendapat dan bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga kini. Yang pertama, Ad-Daraqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Isa bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur atau tahallul kepala satu sama yang lainnya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhd dan At-Tabarani dengan penambahan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Dalam Musnad Abu Usamah diterangkan, Nabi Khidir di samudera dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Kemudian Al-Hafiz Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini dhaif, akan tetapi menjadi kuat atau paling tidak hasan karena banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda termasuk dalam Al-Mustadrak. Kesimpulannya adalah hadis-hadis di atas adalah hasan atau sahih dan bukan lagi dhaif. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi keterangan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Solah yang dinukil oleh An-Nawawi dan beliau menyetujuinya. Beliau menambahkan sejumlah masyayikh besar, bahkan tak terhitung jumlahnya, ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau mengatakan, demi Allah, 70 para shodiqin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka sendiri. Dan masih kata Yusuf An-Nabhani, dia mengatakan, demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu waliullah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir. Bahkan demi Allah, para aulia mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku, dan aku pun menjawabnya. Namun aku tidak mengenalnya, karena orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur atau cahaya keimanan. Keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidir serta berselisih pendapat dengan para wali yang shodiqin. Kemudian menurut
Al-Yafi'i, keterangan yang diberikan oleh Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah saling bertentangan. Beliau ingkar, tapi anehnya juga meriwayatkan empat hadis mutasil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidir. Kemudian ulama-ulama lain yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah yang pertama As-Suyuti dalam kitabnya Khosois, kemudian Wahab bin Al-Munabih dalam kitabnya Al-Muqtada, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawi Hadisiyah, kemudian As-Sokuri dalam kitabnya Nuzhatul Majalis, kemudian Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Nur Az-Zolam. Beliau mengatakan masalah Nabi Khidir masih hidup diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang bisa dipegang adalah bahwa Nabi Khidir masih hidup. Oke sahabat ngaji wali, kita lanjutkan di bait yang ke-21. Di situ disebutkan atur sembah pukulun nuwun jinatenan pun patik nuwun asih kulun inggih datan roh puru hiteng badan sasat satoning wanadri tan montro-montro waspaden batan suci. Artinya, Syekh Melaya berkata, saya menghaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku, mohon petunjuk. Adapun saya perlu dikasihani, saya juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan. Itu pun masih tidak seberapa bila mau menyelidiki kesucian diriku ini. Begitu Sunan Kalijogo mengetahui bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir, maka Sunan Kalijogo spontan memberikan salam hormat kepada orang yang berada di hadapannya tersebut. Sunan Kalijogo meminta petunjuk tentang apakah yang dilakukannya selama ini sudah benar atau belum. Bahkan di dalam bait ini Sunan Kalijogo merasa seperti binatang di hutan belantara dengan mengatakan sasat satonik wanadri, seperti binatang di hutan belantara yang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian di bait yang ke-22 disebutkan langlung mudo punggung cinacat ing jagat keksi-keksi ning bumi enggoning curiga ulun tanpa warangka wacana kang tanpa siring nyoto ngandika manis sang Nabi Khidir. Dapat dikatakan saya lebih bodoh dan dungu serta tercela di jagat, menjadi bahan tertawaan di muka bumi. Saya ibarat keris tanpa kerangka keris, ibarat bacaan yang tanpa isi yang tersirat. Maka berkata dengan manisnya sang Nabi Khidir kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo merasa sangat bodoh, tidak mengetahui apa-apa, menjadi bahan tertawaan di hadapan para manusia karena beramal tanpa ilmu yang mendasarinya, seperti keris tanpa sarungnya dan seperti bacaan yang tidak memiliki makna sama sekali. Sahabat ngaji wali, demikianlah pembahasan bait dari bait ke-20 sampai bait ke-22. Insya Allah dalam episode selanjutnya kita akan bahas
bait-bait yang ada di dalam suluk linglung. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan membahas pupuk kandang gula yang terdapat di dalam suluk linglung. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.